Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, video ini adalah Virtual Campus Tour Part 2 yang kemarin udah gue janjiin gue bakalan bikin Part 2 kalau misalnya Part 1 rame. Nah, kemarin itu udah banyak yang mintain buat lanjut Part 2-nya. Kemarin itu kan kita udah sampai rektorat tuh. Nah, sekarang kita lanjutin aja, oke? Sekarang gue pengen lanjutin lagi dari rektorat tuh kita kemana aja sih? Jadi jangan kemana-mana ya, kalian tonton terus sampai selesai, oke? Disclaimer, ini gue syutingnya di hari yang berbeda, makanya kalian jangan kaget kalau misal nanti bajunya berbeda. Jadi nanti di scene selanjutnya setelah ini gue bakalan pakai baju biru yang masih pakai baju yang kemarin. Terus nanti gue lanjutin dengan gue pakai baju ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai virtual campus tour-nya. Selamat menonton. Nah, oke, jadi itu tadi rektoratnya. Sekarang kita maju lagi ke depan sini. Set. Wah, ini bisa kalian lihat di sini. Di sini ada rektorat. Wah, tapi ini harusnya tulisannya rektorat nih, tapi udah jebol ini. Jadi kayak buat nunggu Grab gitu. Jadi keren banget nggak sih ITS punya kayak ginian. Jadi kalau lu pengen nunggu Grab, kalian bisa nunggunya di sini. Nah, terus di sini kalian bisa nemu yang namanya gedung BAAK. Jadi ketika kalian masih mahasiswa baru, kalian itu nanti disuruh daftar ulang di sini. Ini namanya gedung BAK. Aslinya gede banget, tapi karena di sini cuma sebatas ini doang, jadi ini kurang begitu kelihatan. Nah, ini kan tadi rektorat, di sini rektorat, di sini BAAK, terus di sini apa yo? Kalau misalnya kita masuk ke sini, kita tuh bisa masuk ke perpustakaan ITS. Jadi nanti di dalam sini ada perpustakaan ITS atau kita biasanya ngomongnya link post, lingkaran perpustakaan. Kita nanti bisa masuk ke situ, tapi sayangnya kita nggak bisa akses dari sini sayangnya. Oke, sekarang kita lanjut main ke. Nah, ini kan tadi masjidnya di sini. Di sini tempat wudhunya, di sini parkiran mobil. Sekarang kita coba main ke sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian tadi mau, nah ini ke BAK. Jadi gedung BAK-nya di sini. Bisa kalian lihat. Nah, dulu BTW tuh gue waktu itu pernah ikut UKM karate. Dulu karate tuh mainnya di BAK tiap hari Selasa Kamis kalau nggak salah, atau Senin Rabu ya. Pokoknya dua hari itu kita latihannya di dalam sini kalau malam. Cukup bagus, tapi sayangnya banyak nyamuk. Nah, di sini tuh ada parkiran yang namanya kita biasa sebutnya parkiran taman atau parkiran BAK, sama aja. Jadi kan BAK-nya di sini, kita tuh kadang suka parkir di sini nih. Kalau misalnya sholat Jumat atau misalnya lagi ada kegiatan yang di luar jurusan, kita suka parkir di sini. Ini kalau nggak salah parkirnya bukanya sampai malam deh, lumayan lama ini. Terus kita lanjut ke sini, ada BAK tadi. Nah, terus di sini ada parkiran taman. Ini ada orang siapa nih? Gue nggak tahu. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ya, parkiran taman, pintu masuk. Lanjut lagi, kita maju lagi ke depan. Ini masih sama satu parkiran. Nah, di sini BTW kita ada bisa minum air nih, keran air siap minum. Gue dulu pernah minum di sini, tapi kadang-kadang airnya tuh suka habis gitu. Jadi ya, kalau kalian lagi kehausan gitu, pengen beli minum tapi jauh, kalian bisa minum di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi, gas lagi. Sekarang kita coba gas lagi. Kita gas lagi ke sini, gas lagi ke sini. Nah, ini adalah bundaran lagi. Kan tadi kita dari yang teknik sipil maju ke sini, terus kan kita mainnya tuh ke arah kiri tadi ke rektorat. Kalau misalnya kalian belok kanan tadi, dia tuh masuknya ke sini. Tapi di sini sih nggak ada apa-apa, cuma kayak jalan biasa doang gitu. Nah, terus coba kita lanjut lagi maju ke depan. Kita maju ke sini ya, maju ke sini, maju ke depan lagi, kita maju lagi ke depan, maju lagi ke depan, maju lagi ke depan. Nah, biasanya di sepanjang ini tuh suka ada kayak gini ya, pakai poster-poster gini. Biasanya tuh isinya kayak informasi-informasi gitu. Nah, lanjut lagi ke depan lagi. Nah, di sini di sebelah kanan di seberangnya kalian bisa lihat ada ATM. Ini ada ATM Mandiri Syariah, ada ATM Bank BRI, ada Mandiri juga di sini. Nanti gue kasih lihat lebih jelasnya lagi. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Kira-kira sampai sini dulu kita majunya. Nah, di sini kalian bisa lihat Fakultas Sains. Bisa lihat ya, Fakultas Sains isinya ada jurusan fisika, ada jurusan kimia, dan jurusan biologi. Jadi kalau misalnya Fakultas Sains itu nanti masuknya ke belok kiri sini, ke sebelah sini. Terus di sini ada FMKSD, Fakultas Matematika, Komputansi, dan Sains Data. Ada jurusan matematika, statistika, dan aktuaria. Kalian bisa masuk ke sini, dan ya ini gedungnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti yang jurusannya seputar ilmu eksakta yang seperti itu, kalian bisa masuk ke daerah sini. Nah, dulu tuh Bank Mandiri itu ada di daerah sini, tapi sekarang udah dipindah jadi ada di sini. Sebentar deh, tunggu. Apa kita bisa masuk sini? Oh, nggak bisa ternyata guys. Nggak bisa masuk ke situ. Oh iya, nggak bisa guys. Tuh malah mundur lagi. Sayang banget ya guys, sorry banget karena ini terbatas banget. Kita cuma bisa online. Jadi gue bikin sesuai yang
gue bisa jelasin aja ke kalian. Nah, terus bisa kalian lihat di sini ada parkirannya. Jadi ini parkirannya cukup keren banget. Jadi dibikinin gedung sendiri, gedung parkir. Ini dia pakai baja. Ini tingkat gini ya, bagus banget buat parkir motor. Terus ya, di sini ada lapangan basket di seberangnya. Jadi waktu itu kalau misalnya ada lomba-lomba basket antar fakultas atau antar jurusan, biasanya tuh diselenggarainnya di sini, di lapangan basket. Ada di sisi seberangnya, nanti kita main ke sana coba. Kita maju dulu. Nah, di bagian sini ini ada jurusan biologi. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini tuh ada bundaran. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada palangnya. Kalau misalnya kalian lurus ke depan, ini nanti ada medical center, terus pengen jurusan ke FTI, FTE ada di sebelah kiri. Nanti kita belok kiri. Ada pusat riset robotika, ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa nanti kita lurus. Tapi kita untuk sementara ini kita belok ke kiri dulu. Gas dulu ke kiri. Di sini kita bisa lihat jurusan biologi. Nih, jurusan biologi. Terus itu maju lagi. Ini kalau nggak salah masih jurusan biologi. Pokoknya ciri-cirinya gedung biologi itu kayak ada daun-daunnya gitu nih. Bagus banget, unik, ada daun-daunnya. Ini biologi di sini, tapi ini ketutupan pohon-pohon. Ada bus stop di sini. Maju lagi ke sini. Nah, ini kalau misalnya kalian ke jurusan biologi, kalian itu bisa masuknya lewat sini juga. Nah, terus kita maju lagi. Wah, ini. Jadi di daerah di sekitaran jurusan biologi ini, di sini tuh kayak ada bangku yang kita biasa boleh pakai buat belajar atau buat nongkrong-nongkrong. Terus atau pengen bikin video, mungkin gue bisa bikin video di sini gitu. Dan ini bener-bener rindang banget dan kayak enak banget lah kalau siang-siang di sini, sama sekali nggak panas karena banyak pepohonan. Itu yang gue suka dari ITS, bener-bener banyak pohonnya, jadi asri banget gitu tempatnya. Kayak begini kondisinya tuh. Nah, di sini tuh ada jurusan statistika. Gambar titik refleksi kaki nih di sini tiba-tiba ada. Jadi kalau kita ke sini itu ada jurusan statistika, kita zoom, jurusan statistika. Nah, ini tuh namanya jembatan statistika kita sebutnya. Ini jembatan yang cukup ikonik banget. Kalau kalian masuk ITS, kalian pasti tahu yang namanya jembatan statistika. Ini ada siapa nih? Ada mas-mas nih. Nah, ini di sini juga sekitaran sini bisa buat belajar-belajar juga. Terus kita lanjut lagi. Nah, di daerah sini tuh daerah Perumdos. Kalau misalnya kalian masuk ke sini tuh masuknya ke daerah Perumdos, perumahan dosen. Apakah kita bisa masuk? Kita coba. Oh, nggak bisa, cuma bisa sampai situ doang. Nah, di sini tadi jembatan statistika. Kita maju dikit lagi. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat yang namanya Fakultas Teknologi Industri. Seperti bisa kalian lihat di sini, ini ada palang. Di dalamnya tuh ada teknik material dan metalurgi, ada teknik mesin, ada teknik fisika, ada teknik kimia, ada teknik industri, ada teknik elektro. Tapi teknik elektro itu masuknya di fakultas yang berbeda ya, bukan di Fakultas Teknologi Industri. Jadi kalian bisa masuk ke sini kalau misalnya kalian masuk di jurusan teknik industri ITS. Di sini ada jurusan teknik material dan metalurgi, dan ya pokoknya semuanya ada di sini nanti. Hal yang unik dari kampus ITS itu adalah setiap jurusan itu tuh kita saling bisa ngakses dengan cara jalan kaki gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari tadi gua ribet lewat jalannya panjang, itu sebenarnya tuh kayak jalanannya luas gitu. Jadi ibaratnya tuh kalian ngebayangin kayak bola gitu, kayak lingkaran. Jadi ibaratnya jalan yang gue tadi susurin itu tuh hanya di lingkaran luarnya doang, tapi semua jurusannya itu sebenarnya ada di dalam lingkaran ini. Jadi tuh kalian setiap jurusan tuh saling berintegrasi, saling bisa jalan kaki lewat sini-sini gitu, tengah-tengahnya. Jadi benar-benar enak banget buat mobilitas kita jalan kaki. Tapi ya gempor juga lama-lama kalau buat jalan selama itu juga gitu. Oke, jadi langsung aja kita lanjutin ke tempat selanjutnya ya. Kita next, kita maju aja. Kita maju. Di sini ada sebuah sign, ada gedung robotika, ada Nasdaq, ada Politeknik jurusan. Jadi nanti kita lihat aja, oke? Nah, di sini ada belokan. Di sini tuh belokan buat ke Perumdos Blok U sama ke Blok T. Nanti kita belok sini. Tapi buat kali ini kita lurus dulu. Nanti untuk selebihnya gue bakalan jelasin habis-habis ini gitu. Oke, kita maju aja. Nah, di sini pokoknya sepanjang jalan ini cuma jalanan doang untuk ke selanjutnya. Nah, di sini ada sign lagi, Politeknik Elektronika. Oh ya, jadi di ITS ini dia tuh bersebelahan sama PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, sama PPNS. Kalau misalnya kalian pengen ngincer D3, mungkin kalian bisa masuk situ. Nah, ini kita maju aja. Kita maju terus. Ini pokoknya sepanjang jalan ini tuh masih jalanan doang. Nah, biasanya jalur sini kita pakai buat kalau misalnya kita pengen ke UPMB atau pengen ke gedung robotika atau pengen ke Nasdaq. Nanti gue bakal kasih tahu apa itu selengkapnya ya. Oke, kita maju dulu. Nah, di sini tuh kalau misalnya kalian lihat di sini, aduh. Nah, ini tuh kan kayak ada perumahan. Nah, ini tuh namanya Perumdos, Perumahan Dosen Blok U. Jadi tuh Perumdos ada banyak bloknya. Ada dari Blok A, Blok C, Blok B, banyak banget. Ini yang di sini Blok U. Ini kalau misalnya lu pengen ngekos, ini banyak banget teman-teman gue yang dulu yang ngekos di sini. Tapi sekarang udah pada pindah.
Biasanya nih blok U, Perumdos blok U nih biasanya dipakai buat kos-kosan para maba gitu. Biasanya kalau maba pas awal-awal nyari kosan, nah daripada jauh-jauh keluar ITS, mendingan yang di ITS aja. Makanya mereka ngekosnya di Perumdos blok U gitu. Kalau misalnya kalian yang lagi nyari kos-kosan di ITS ya, ini bisa jadi salah satu opsi di kosan di blok U gitu. Nah, kita lanjut dulu. Jadi pokoknya di sini kayak cuma ada U-turn buat masuk ke Perumdos blok U ini. Tapi kita lanjut aja dulu. Yang di sini kayak ya sawah-sawah gini biasa, gak ada apa-apa. Kita lurus aja terus. Ini soalnya bener-bener nggak ada apa-apa di sini. Masih lanjut ya. Ada anak naik motor nih. Wah, ini mahasiswa nih pasti. Ya kita lanjut aja. Oke guys, jadi di sini kita bisa nemuin jurusan Teknik Transportasi Laut. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Jadi di sepanjang jalan tadi ke sini tuh ada jurusan Teknik Transportasi Laut. Mungkin kalian yang penasaran dengan Teknik Transportasi Laut, kalian bisa daftar ke Teknik Transportasi Laut ITS. Kita maju lagi. Oh ya, ini jurusannya. Ini saya ingat gue gedung baru deh. Soalnya waktu itu saya ingat gue di sini tuh belum ada jurusan, kayak masih kosong, kayak masih dibangun waktu itu. Ini sekarang udah jadi berarti Teknik Transportasi Laut. Pas gue lihat di sini di capture-nya Maret 2020. Kalau nggak salah gue waktu itu balik ke Jakarta dari Surabaya terakhir tuh bulan Maret 2020 juga. Berarti ini gedung Teknik Transportasi Lautnya baru ya. Maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nah, di sini kita nemu pertigaan gitu. Di sini ada Teknik Lautan, Fakultas Teknologi Kelautan. Bisa kalian lihat jurusannya di sini. Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Lautan, Teknik Transportasi Laut. Jadi ada banyak jurusannya. Nah, tunggu. Ini ada sebuah gedung yang ikonik banget buat di ITS sekarang. Tapi nanti dulu gue jelasin ya. Kita belok ke sebelah kiri dulu. Wah, tapi nggak bisa ya kayaknya ya. Oh iya, kagak bisa. Oh sial guys, kagak bisa asli. Oke, kita lihat dulu di sini. Kalau ke kiri itu jurusan Teknik Kimia sama jurusan Teknik Perkapalan. BTW gue dulu kayaknya pernah ada kelas di Teknik Perkapalan. Jadi dulu kita belok ke sini itu ada jurusannya sama Teknik Kimia. Tapi sayangnya kita nggak bisa ke situ nih. Gara-gara ya emang keterbatasan nih. Kita nggak bisa lihat ke sini nih. Kalau gue klik malah mundur. Ya udah, kita langsung aja. Ini kan tadi gue udah jelasin. Ini adalah jurusan Teknik Kelautan. Oke, kita lanjut belok ke kanan kayak yang tadi udah gue bilang. Ini gue bakalan jelasin. Ini adalah gedung yang cukup baru di ITS, gedung yang cukup ikonik. Ini namanya gedung research. Jadi biasanya kita sebutnya research center. Ini gedungnya benar-benar futuristik banget. Jadi modelnya kayak gini. Ini kayak apa ya? Kayak Petronas Twin Tower gitu. Kayak ada penghubungnya di tengah-tengah. Jadi biasanya kadang gedung ini tuh dipakai buat riset-riset, sama kadang kalau misalnya ada seminar besar itu diselenggarainnya di sini. Nah, sekarang coba kita tadi belok ke sini dulu ya. Nah, kagak bisa masuk ternyata. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian masuk sini, ini tuh ada tempatnya UPMB, ada lingkaran perpustakaan juga. Ya, tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam sini ya. Jadi, ya kayak begitulah kira-kira gedung UPMB. Nah, lalu kita lanjut aja. Tuh, bagus banget. Bener-bener kayak di luar negeri tuh rasanya. Lihat nggak? Ini bener-bener futuristik banget tuh modelannya. Kayak berasa di Eropa gitu. Logo ITS-nya juga mantap banget di sini. Tuh, wah gila. Kebanggaan ITS nih, gedung Research Center. Oke, kita maju lagi. Nah, di sini kalian bisa nemuin namanya Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, FTIK atau kita biasa sebutnya. Ada jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi. Nah, buat kalian yang suka sama coding-codingan, bikin website segala macem, kalian mesti masuk ke jurusan ini. Karena seingat gua jurusan Teknik Informatika tuh yang passing grade SBMPTN-nya paling tinggi, yang paling susah dimasukin di ITS yaitu Teknik Informatika ini. Berarti menandakan kalau jurusan Teknik Informatikanya ITS itu berkualitas dan bagus banget. Kita lanjut lagi. Nah, ini sepanjang ini jurusannya itu ya tadi ya. Lagi-lagi kita terbatas oleh keonlinean duniawi ini, jadi kita nggak bisa masuk-masuk, cuma bisa lewat luar doang. Sayang banget. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada sebuah bundaran lagi. Gue bakalan ngejelasin yang di bagian sini dulu. Oke, jadi ini bisa kalian lihat. Ini ada yang namanya gedung Nasdaq. Nah, jadi tuh gedung Nasdaq ini tuh kayak dipakai buat mendesain kapal gitu. Kan ITS tadi punya Fakultas Teknologi Kelautan yang ada jurusan Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan. Itu katanya kalau misalnya mereka mendesain kapal tuh di sini. Oke, jadi kira-kira gedung Nasdaq seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke sebelah sini. Tapi sayangnya kok kita nggak bisa ngeklik ke sini ya. Gue tuh pengen ke gedung robotika, soalnya di situ tempat yang ikonik banget buat ITS itu. Nah, oke, jadi akhirnya kita bisa lihat ke gedung robotika. Bisa kalian lihat sendiri, ini gedung robotika, pusat robotika. Jadi ini gedung yang cukup sering digunakan kalau misalnya ada seminar-seminar gitu. Terus misalnya kayak ada dulu zamannya kuliah tamu pas semester 1 semester 2 kan sering ada kuliah tamu. Jadi kalau misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran kewarganegaraan, pelajaran Pancasila, itu kadang suka ngundang
ngundang bintang tamu buat ngadain seminar di sini. Jadi kita satu angkatan itu banyak banget orangnya. Dan selain itu, pusat robotika itu adalah sesuai dengan namanya. Pusat robotika itu dipakai buat yang mendesain robot. Kan ITS sering menjuarai lomba-lomba robotik gitu kan. Jadi biasanya pusat robotika itu digunain buat mengembangkan robot-robot yang bakalan mau dilombain. Terus misalnya kalau ada pameran robot-robot diselenggarainnya di sini di pusat robotika. Jadi yang tentang robot-robot related biasanya tuh diselenggarainnya di pusat robotika ini. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat gedung robotikanya. Nih seperti kalian lihat di map sini, gedung robotika berada di sebelah kanan jalan tadi. Karena tadi kita dari robotika kita nggak bisa jalan ke sini, jadi gue harus loncat dari map sini. Jadi robotika tadi ada di sekitar sebelah kanan sini, seperti kalian lihat di map. Bisa kalian lihat di sini. Lurus. Nah, di sini bisa kalian lihat palang. Yang satu ke Graha, ke Lab Forensik, Pens, Despro, Desain Interior, PWK, Geomatika, Geofisika. Coba kita coba. Waduh, kagak bisa lagi. Ya, sayang banget guys, kita nggak bisa masuk ke sini. Coba ya, gue cek di map, siapa tahu kita bisa lihat lebih dekat. Harusnya sih bisa. Oke guys, ini tadi kita udah berhasil nerobos lewat maps, kita loncat. Ini kita sekarang udah berada di teknik geomatika. Jadi kalau misalnya kalian tadi masuk, kalian bisa masuk ke jurusan geomatika. Ini bagus banget nih jurusan yang bisa kalian lihat di sini, kayak ada globe, kayak Universal Studio. Kalau misalnya kalian pernah main ke Universal Studio, di sini juga ada hal yang menyerupai Universal, teknik geomatika. Oke, jadi ini teknik geomatika sama teknik geofisika. Jadi karena teknik geofisika itu jurusan yang cukup baru, jadi gedungnya teknik geofisika tuh masih numpang di gedungnya teknik geomatika. Seingat gue kayak gitu ya, tapi kalau misalnya gue salah tolong dibenerin. Nah, ini kalau misalnya gue tadi nembus-nembus lagi nih, kita lihat di sebelah kanan sini. Oke, di sini ini namanya gedung PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Geomatika Geofisika di sini gedungnya, yang PWK ada di sebelah sini, guys. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke dalam sini, apakah bisa? Oke, bisa guys. Akhirnya guys, kita bisa nemu gedung UPMB. Jadi kalau dulu misalnya kita semester 1, semester 2 itu ada kuliah bersama, ada mata kuliah bersama, kayak misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, itu semuanya ada di sini gitu. Nah, dulu kalau misalnya ada praktikum fisika, kita juga praktikumnya di lantai 4 sini dulu. Ingat banget gua, seru banget pokoknya. Nah, di sini kayak ada gazebo-gazebo gitu. Cukup bagus juga buat belajar-belajar. Nah, oke guys, kita tadi keluar lagi ke sini. Oke, di sini kalian bisa nemuin desain ITS. Jadi ini jurusan desain ITS, ada desain produk industri, ada desain interior, ada desain komunikasi visual. Kalian bisa belok ke sebelah kiri sini kayak yang tadi. Jadi di sebelah kiri tadi itu ada jurusan Despro, PWK, teknik geomatika. Tadi teknik geomatikanya kita masuk ke sana. Kalau misalnya desain ada di dalam sini. Tapi tadi gue coba masukin di Gmap, dia nggak ada street view-nya. Jadi kita nggak bisa lihat jurusan ini secara dekat. Oke, jadi kira-kira kalau dari ujungnya ITS begini, kalau misalnya kalian lanjutin ke sini, ini tuh masuknya udah ke PPNS sama PENS. Oke, jadi karena tadi di sini kita udah mentok, kita saatnya balik lagi ke bundaran yang di dekatnya jurusan biologi. Kalau di part 1 kan gue belok kiri, sekarang gue pengen lanjutin lurus dulu. Oke, gue pengen jelasin ke kalian dulu. Oke, kemarin kan kita dari biologi itu lurusnya ke sini kan. Gue belum nyoba kalau ke sini kan. Tapi kita coba dulu yuk jalan ke sini. Kita lurus. Ya, kok nggak bisa? Oke, kalau misalnya nggak bisa, kita coba main ke sini dulu. Gue pengen jelasin. Di sini tuh ada satu koperasi. Jadi di sini bisa kalian lihat namanya Kmart. Ini kalau misalnya kalian pengen beli apa, kayak misalnya minuman, kayak minuman dingin, kayak misalnya peralatan mandi, sabun, sampo, segala macam ada di sini. Ini berarti kayak Indomaretnya ITS lah gitu, atau Alfamartnya ITS. Kalian bisa main di sini. Gue dulu kadang suka nongkrong-nongkrong di sini, terus kita beli jajanan di sini. Oke, tapi sebelum itu kayaknya kita bakalan main ke GOR dulu. Jadi di sini gue bakalan main ke GOR. Nah, di video yang part 1 gue kan udah bilang kalau ini tuh ada GOR. GOR yang biasanya kita pakai buat kalau lagi ada pertandingan basket. Kita tuh biasanya di sini basket antar fakultas atau antar jurusan. Kita biasanya nonton basketnya di sini. Ini seru banget sih. Nah, di sini ada bank kayak yang tadi gue udah bilang di part 1. Ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri. Nah, kita maju lagi, coba. Nah, kalau misalnya kalian belok kiri, ini nih kita bisa masuk ke GOR ITS. Jadi di sini ada GOR ITS. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk lagi. Oke, jadi gue bakal jelasin kalau di kanan itu masuknya ke GOR ITS, kalau di sebelah kiri itu masuknya ke Stadion ITS. Jadi ITS itu punya stadion yang biasanya kalau kita masih maba, itu kita masuknya ke Stadion ITS, kita geriginya di situ dulu. Gerigi tuh kayak ibaratnya ospeknya ITS lah. Jadi kayak pengenalan orientasi mahasiswa baru tuh namanya gerigi. Kita biasanya di stadion itu. Kalau di sebelah kanan ini GOR buat kalau misalnya ada lomba-lomba futsal biasanya di sini. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu, guys. Nah, gue pengen ngejelasin satu lagi. Kalau misalnya kita tadi lurus ke sana, tadi kan gue udah nyoba nggak bisa ya. Di sana itu ada yang namanya asrama mahasiswa. Coba gue bakalan main ya. Yah, sayang banget guys, kita kagak bisa lihat asrama mahasiswa ITS karena gue udah nyoba turunin orang di sini, nggak ada jalur sama sekali. Dia nggak bisa turun.
Jadi kayak asrama mahasiswa tuh buat orang yang pengen misalnya ngekos ya, kalian bisa ngekos di asrama mahasiswa ITS ini. Tapi seingat gue ini diperuntukkan buat maba-maba aja. Kalau misalnya kalian nanti udah semester 3 atau semester 4, kalian tuh harus memperpanjang kontrak kayak gitu seingat gue, atau gimana gue nggak begitu tahu juga. Yang jelas asrama mahasiswa ITS itu buat maba-maba diperuntukannya. Oke guys, jadi kita baru aja menyelesaikan virtual campus tour ini. Ini cukup seru banget, tapi sayangnya banyak banget tadi yang pengen gue kunjungin, tapi sayangnya di sini nggak bisa terjangkau sama Google Street View-nya. Jadi gue mohon maaf karena itu, karena memang keterbatasan dari Google Maps ini, jadi kita nggak bisa lebih detail lagi. Mungkin kalau misalnya gue bisa main ke ITS, gue bisa bikin kampus tour yang lebih detail lagi, dan mungkin partnya bakalan lebih banyak gitu, karena ITS tuh luas banget guys. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru buat kalian semua. Makasih banget guys buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!